Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Miss Wina, dari Rumah Belajar Inspire Learning. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang penulisan kata. Nah, jadi untuk kalian nih yang ingin tahu penulisan kata dalam bahasa Indonesia itu seperti apa sih? Mari kita simak bersama-sama ya. Nah, penulisan kata kita akan bagi berdasarkan jenis katanya ya. Yang pertama, ada yang namanya kata dasar. Nah, kata dasar itu apa sih? Kata dasar itu adalah kata yang belum mengalami perubahan ya. Nah, perubahannya itu seperti apa sih? Nah, perubahan di sini bisa itu perulangan, pemajemukan, pengimbuhan, dan sebagainya. Jadi, kata dasar itu masih kata dasar atau kata yang asli ya. Contohnya seperti apa? Nah, kita kasih contoh ya di sini. Contohnya itu seperti kata lari, kata baca, dan sebagainya ya. Nah, itu kata dasar. Penulisannya seperti apa? Penulisannya itu biasa ya, seperti ini. Lari, baca, jadi disatukan. Nah, untuk yang kedua, ada yang namanya kata imbuhan ya. Kata imbuhan. Nah, kata imbuhan ini bisa disebut juga dengan afiksasi. Nah, yang mana afiksasi ini terbagi ke dalam 4 jenis ya. Yang pertama itu ada yang namanya awalan. Nah, yang kedua itu sisipan. Yang ketiga akhiran. Dan yang keempat itu awalan dan akhiran. Awalan dan akhiran. Nah, kalau awalan bisa disebut juga dengan prefix ya. Prefix. Kalau sisipan itu disebut juga infix ya. Kita ingat saja kata in kan di dalam ya, di infix. Kalau akhiran itu namanya suffix, kalau awalan akhiran namanya konfix. Nah, kalau contoh dari awalan itu seperti apa? Contohnya itu kayak kata berlari. Nah, kata berlari ini kan berasal dari kata dasar lari kan ya, dikasih awalan jadi berlari. Itu yang namanya prefix ya. Yang kedua, kalau infix berarti ada di dalam. Contohnya itu seperti kata kemilau ya. Nah, kemilau berasal dari kata apa? Kata kilau ya. Nah, dikasih sisipan jadi kemilau. Nah, kalau contoh dari suffix yang di akhir berarti ya, apa coba? Contohnya seperti bacakan. Nah, ini kan berasal dari kata dasar baca ya, dikasih akhiran kan ya, jadi bacakan. Kalau konfix berarti awal akhir. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti menyanyikan. Nah, ini kan berasal dari kata dasar nyanyi ya. Nah, dikasih awalan me dan an ya. Jadi menyanyikan. Itu ya, konfix. Nah, lalu penulisannya seperti apa sih jika ada kata berimbuhan seperti ini ya. Nah, ditulisnya itu digabungkan ya dengan kata imbuhannya, kata dasar dan kata imbuhannya itu digabungkan seperti ini ya. Kata berlari, kemilau, bacakan, menyanyikan, nah itu harus
dihubungkan atau disatukan. Terus bagaimana dong kalau misalkan ada kata, misal ya di sini, misal ada kata tanggung jawab, ya. Nah, kata tanggung jawab ini kita misalkan kasih awalan saja menjadi bertanggung jawab, coba. Nah, bertanggung jawab. Nah, kan ini kata dasarnya memang dipisahkan ya, tanggung sama jawab itu dipisah. Nah, bagaimana kalau misalkan dikasih awalan jadi bertanggung jawab? Nah, tulisannya jadi seperti ini ya. Jadi, disatukan di kata bertanggung jawabnya saja. Karena kata jawabnya masih kata dasar ya. Tapi beda lagi kalau misalkan jadi ada awalan dan akhiran, kayak gini nih. Mempertanggung jawabkan. Nah, meskipun ini panjang ya, karena ada awalan dan akhiran, jadi harus disatukan semuanya ya, tidak perlu pakai spasi. Beda dengan yang di atas. Nah, ini harus disatukan. Itu kata imbuhan ya. Yang ketiga itu ada kata ulang. Kata ulang itu apa sih? Kata ulang itu adalah kata yang mengalami perulangan ya. Nah, kata ulang itu dibagi beberapa jenis. Yang pertama ada yang namanya dwi lingga ya. Dwi lingga. Apa itu dwi lingga? Dwi lingga itu adalah kata ulang sepenuhnya atau seutuhnya. Kata ulang utuh ya. Kata ulang utuh. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti kayak rumah-rumah, buku-buku, dan sebagainya ya. Dan sebagainya. Terus ada juga yang disebut dwi purwa ya. Dwi purwa. Nah, kalau tadi kata ulang utuh, kalau ini berarti kata ulang ya, betul, kata ulang sebagian. Ulang sebagian. Contohnya seperti apa? Coba. Nah, kayak tetangga, leluhur, dan sebagainya. Nah, ada juga yang disebut dwilingga salin suara. Jadi, kata ulang yang berubah bunyi ini ya. Kata ulang berubah bunyi. Contohnya apa? Coba. Contohnya bolak-balik, mondar-mandir, dan sebagainya. Nah, ada juga yang disebut dwi wasana ya. Dwi wasana. Nah, kalau ini ya, dwi wasana itu kata ulang berubah belakang ya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya. Nah, selanjutnya dwi wasana.
Nah, kalau dwi wasana adalah kata ulang bagian belakang ya. Kata ulang bagian belakang. Nah, contohnya seperti apa coba? Nah, contohnya itu seperti pertama-tama, berulang-ulang, ulang-ulang, dan sebagainya ya. Dan sebagainya. Nah, ini dwi wasana. Yang terakhir itu ada yang namanya trilingga. Nah, kalau trilingga ini asal dari kata tri, berarti 3 ya. Dari 3 kata, kata ulang 3 kata bervariasi ya. Yang bervariasi. Nah, contohnya seperti apa coba? Contohnya kayak dagdikduk ya. Dagdikduk. Terus apa lagi? Cas cis cus. Cus dan sebagainya ya. Nah, itu kata ulang. Jadi kata ulang itu ada yang namanya dwilingga, dwipurwa, dwilingga salin suara, dwiwasana, trilingga. Nah, terus bagaimana dong cara penulisannya? Nah, kalau penulisannya itu harus menggunakan tanda hubung ya. Nah, tanda hubung ya. Seperti ini. Tanda hubung, kecuali yang kata ulang sebagian, kata ini nih. Tidak perlu menggunakan tanda hubung kayak luhur tetangga. Nah, kalau bolak-balik, mondar-mandir ya dan sebagainya itu harus menggunakan tanda hubung. Nah, kayak ini pertama-tama, dagdikduk dan sebagainya harus menggunakan tanda hubung. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.